Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, hari ini hari Kamis, hari yang dimuliakan kita berpuasa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Uhibbu an asuma yaumal Itsnain wal Khamis." Aku suka berpuasa di hari Senin dan Kamis, li'annahu yaumun rufi'a fihi al-a'mal. Karena ini hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku suka amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Saudaraku rahimakumullah, salah satu yang membantu kita ikhlas adalah, dan ini sangat penting, yaitu bahwa kita tahu ilmunya. Ada orang beramal, berpuasa, salat tahajud, tapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu keutamaannya, maka kemungkinan dia tidak ikhlas. Mengapa? Mungkin dia berpuasa tapi karena kepentingan. Mungkin dia berpuasa karena punya tujuan tertentu, tapi bukan karena ilmu. Nah, ini dia, ketika kita mau beramal sesuatu, hendaklah kita tahu keutamaannya. Ketika kita tahu keutamaannya, ditanya, "Mengapa kamu berpuasa?" Dia menjawab, "Karena Nabi bersabda." Maka dia berpuasa, beribadah karena ikut Nabi, karena ikut Rasul. Nah, itulah pentingnya kita tahu ilmunya. Nah, mengapa kita harus belajar? Supaya kita beramal berdasarkan ilmu. Dan inilah yang membuat seseorang menjadi ikhlas. Ada orang berkata, "Aku sholat tahajud Pak Ustadz." Ya. Mengapa? Karena aku mendengar si fulan dengan sholat tahajud dia jadi kaya Pak Ustadz, maka aku ingin kaya, maka sholat tahajudnya ikhlas. Aku berpuasa Pak Ustadz. Ya. Karena aku dengan berpuasa badan jadi enteng, hidup terasa nyaman, dan hidup saya ngirit Pak Ustadz, gak banyak biaya. Berarti puasanya bukan karena Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu keutamaannya. Maka kalau orang berpuasa, aku berpuasa Pak Ustadz. Ya, kenapa berpuasa Senin Kamis? Karena Nabi bersabda bahwa Nabi berpuasa Senin Kamis karena itu hari dilaporkannya amal manusia. Maka aku suka berpuasa ketika amalku dilaporkan. Nabi melakukannya, aku ikut Nabi. Maka ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan sekedar mengatakan aku ikhlas puasa karena Allah. Bukan sekedar itu. Tapi harus ada syarat yang dipenuhi, bahwa yang kita kerjakan berdasarkan ilmu, bahwa seperti ini Nabi mengerjakannya, seperti ini Nabi mencontohkannya. Banyak orang mengatakan bahwa aku yang penting beribadah Pak Ustadz, gak tahu, terserah dah Nabi mengerjakan atau tidak, gak tahu. Tapi saya pernah tahu sih Nabi pernah mengerjakan, misalnya gitu. Nah, yang begini-begini ini harus dipastikan bahwa kita belajar, bahwa kita beramal berdasarkan ilmu. Itulah pentingnya kita mengaji. Saudara rahimakumullah, ini kita akan menjelaskan sekarang, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali datang kepada saya, Abi Amir, tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Pak Ustadz, apa hukumnya berpuasa di bulan Muharram? Apa keutamaannya? Apa keutamaan berpuasa Asyura pada tanggal 10 Muharram? Apakah cukup dengan hanya berpuasa Asyura saja Pak Ustadz, tanpa berpuasa tanggal 9 Muharram? Pak Ustadz, mengapa berpuasa pada 10 Muharram? Ada apa di 10 Muharram? Bagaimana peristiwanya? Ini pertanyaan banyak sekali. Apakah boleh Pak Ustadz saya berpuasa pada tanggal 11-nya? Jadi saya berpuasa tanggal 10 juga tanggal 11 Muharram. Apakah boleh Pak Ustadz? Ini pertanyaan-pertanyaan
yang begitu seringkali datang dan harus kita jawab. Nah, pertama adalah bahwa bulan Muharram adalah merupakan awal dari bulan Hijriyah. Awwalu syahris sana al-Hijriyah. Jadi bulan-bulan Hijriyah dibuka dengan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ini sudah ditentukan dalam Al-Qur'an sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Nah, di sini menarik. Mengapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut bulan-bulan haram, Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian. Nah, karena para ulama tafsir mengatakan, "Li'annaha akid wa ablagh fil itsm." Karena dosa yang dikerjakan pada bulan tersebut itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang dikerjakan pada bulan lain. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzambu fihinna a'dham, wa ja'ala adz-dzambu fihinna a'dham." Dosa yang dikerjakan pada bulan tersebut jauh lebih besar. Sekalipun nampak kecil, tapi ketika seseorang misalnya melihat gambar haram, maka dilipat gandakan dosanya karena dia telah melakukannya di bulan haram. Wal amalus soleh wal ajr a'dham. Sebaliknya, amal soleh juga pahala yang didapatkan pada bulan tersebut itu juga lebih agung. Dalam hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, As-sanatu isna asyara syahran. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang Allah haramkan. Salasu mutawaliyat, ada 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut, semuanya bulan-bulan haram. Sementara bulan Rajab, wa Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab terletak antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2958. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pimpinan Aksi Wakaf Agam, Ustaz Amir Faisal Fat, Ketua Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bapak sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini dan insya Allah saat ini kita sadar betul pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Sekali Allah muliakan. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa,
Orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional kita menang sejarah Lumbung kembali. Sedekah Pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi. kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan kepada kita 4 potensi bencana.